Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah yarhamukumullah. Alhamdulillah. Mari senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas izin dan takdirnya kita bersama masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan, sehingga pada pagi hari yang cerah ini alhamdulillah kita bersama-sama bisa mengawali aktivitas di hari ini dengan rangkaian ibadah yang mulia yang semoga ini semua menjadi bagian wujud takwa kita dan menjadi bekal yang terbaik yang kita bersama terus siapkan sampai saatnya nanti kita menghadap Allah insyaallah dengan keadaan yang sebaik-baiknya dan Allah berkenan menggolongkan kita bersama di antara golongannya orang-orang yang bertakwa. Amin. Jamaah yang Allah izinkan kita melanjutkan untuk pembacaan buku kita, dan sebagaimana yang telah kita sepakati bersama, kita membaca buku Kitabut Tauhid yang beberapa kali pertemuan sudah kita mulai. Kita sudah sampai ayat kedua dari mukadimah buku ini, di mana Syekh penyusun buku ini mengawali kitab beliau nanti dengan 5 ayat dan 1 hadis yang mulia, dan insya Allah kita sampai hadis yang kedua, ayat yang kedua, yaitu firman Allah di dalam surat An-Nahl ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghuta. Wa minhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihim dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Yang artinya, dan sungguh kami Allah telah mengutus seorang rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Maka di antara mereka ada orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kalian di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Demikian ya diterjemahkan buku ini. Kita lanjutkan dengan beberapa makna kata-kata yang dijelaskan di buku kita ini. Yang dimaksud dengan ba'atsna, Allah mengutus kami, ya, karena ada dhamir nahnu, kami Allah mengutus, maksudnya mengirim ar-rasul, rasul, seorang rasul. Jadi rasul kita paham, juga di sini disebutkan ialah orang yang diwahyukan, orang yang mendapat wahyu dengan syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya.
Ada penjelasan di sini, dan nabi, ada beda rasul dan nabi, adalah orang yang diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada syariat rasul yang sebelumnya. Maka berdasarkan penjelasan ini, setiap rasul adalah nabi dan tidak semua nabi adalah rasul. Demikian dijelaskan di dalam buku Aqidah At-Thahawiyah. Kita lanjutkan. Dan kata rasul di sini adalah nakiroh. Ya, nakiroh itu umum. Kalau ada alif lamnya, ar-rasul itu ma'rifat tertentu. Ya. Sedangkan di ayat tadi di An-Nahl 36 itu kan rasulan, seorang rasul umum, sehingga mencakup semua rasul. Kemudian kata ubudullah, sembahlah Allah saja, maksudnya adalah tauhidkanlah Allah, esakanlah Allah dengan segala macam ibadah. Ya. Di mana ibadah kita paham dari segi bahasa salah satunya adalah tunduk patuh. Ya. Kemudian ittanibu, jauhilah, maksudnya adalah tinggalkanlah. Ya. Kemudian at-taghut, taghut ialah setiap yang dilampaui batasnya oleh hamba, baik berupa sesembahan atau yang diikuti atau yang ditaati pada selain perkara ketaatan kepada Allah dan Rasul. Dijelaskan keterangan di sini, taghut dari sisi bahasa diambil dari kata at-tughyan, yaitu melampaui batas. Melampaui batas. Ya. Dari kata itu kemudian bisa berbentuk tunggal, tapi juga bisa berbentuk jamak. Para ulama terdahulu, para ulama salaf, memiliki sejumlah penjelasan, penafsiran mengenai pengertian kata ini. Tetapi tidak ada pertentangan di antara mereka, para ulama, karena semuanya kembali kepada apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam menafsirkan kata taghut ini. Ya, tadi maksudnya yang sudah disebutkan tadi, yaitu setiap yang dilampaui batasnya oleh hamba, ya, baik dalam perkara sesembahan, ditaati, diikuti, gitu ya, dalam selain perkara yang merujuk kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian ditambahkan lebih lanjut di penjelasan buku ini, taghut itu banyak jumlahnya. Disebutkan di sini, tetapi biang keroknya atau pentolannya itu ada 5. Yang pertama, iblis, ya, la'anatullah alaihi, semoga Allah melaknatnya. Jadi pentolan iblis pentolan taghut yang pertama itu iblis. Yang kedua, orang yang merubah ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merubah-rubah ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah para pemuka Bani Israil, misalkan, ya, kita paham di surat At-Taubah ayat 31 itu Allah berfirman, dan ayat itu pernah dibacakan oleh Rasulullah SAW ketika saat itu sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu baru saja masuk Islam. Beliau masih belum begitu paham, bahkan disebutkan dalam riwayat masih memakai kalung salib, gitu ya. Datang kepada Rasul kemudian dibacakan At-Taubah 31. Ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbabam min dunillah, gitu ya. Mereka orang-orang musyrik dari kalangan Bani Israil, Yahudi dan Nasrani itu menyembah pendeta dan ulama mereka, dijadikan sesembahan. Adi bin Hatim karena belum paham, kami tidak pernah menyembah mereka. Mungkin pengertian
Adi bin Hatim yang namanya nyembah itu ya, nah gitu ya. Tidak. Dan Rasul menjelaskan, bukankah mereka para rahib, para ulama, kalian itu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kemudian kalian juga ikut saja gitu ya, mengharamkan, kemudian juga mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, kemudian juga kalian ikut menghalalkan. Nah, baru paham Adi bin Hatim. Oh iya, kalau begitu. Dan Rasul bilang, ya itulah yang dimaksud menyembah mereka. Nah, jadi para pemuka, rahib, ulama dari Bani Israil ini contoh, mereka adalah orang-orang yang merubah-rubah ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh pentolan tauhid ya yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang yang mengambil hukum dari selain ketentuan atau syariat dari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Firaun dan para turunannya gitu ya. Siapa saja yang memiliki sifat-sifat seperti Firaun. Ya. Mereka memutuskan, memberlakukan aturan ya, hukum-hukum yang berlaku dan selain dari apa yang sudah Allah syariatkan. Ada kisah menarik dulu zaman pendahulu kita, ada jenis kan, pernah mendengar ya? Ini kan seorang pemuka yang luar biasa. Nah, beliau ini sebetulnya mau mengambil jalan tengah barangkali ya, mau menundukkan kaum muslimin karena waktu itu kan kekuasaannya luar biasa. Tapi kemudian diramu, ya, diambil semua dari mana-mana, ya dari aturan dia, gitu ya. Dari syariat-syariat yang lama, ya, dari filsafat, dari Injil, dari Quran, itu dicampur aduk jadi satu. Muncullah kemudian yang namanya buku Al-Jasad, gitu ya. Nah ini ternyata juga Ibnu Katsir rahimahullah di dalam menjelaskan masalah ini ya contoh sama, gitu ya. Karena isinya sudah campur aduk, enggak karu-karuan, gitu ya. Nah ini termasuk kemudian contoh orang yang memperlakukan ketentuan yang tidak sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, gitu ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, pentolan tauhid itu adalah orang yang mengajak untuk menyembah dirinya. Kalau ya Pak Allah, Isa alaihissalam hari ini disembah oleh manusia, apakah beliau termasuk tauhid? Tidak, ya. Karena Isa alaihissalam tidak pernah ridho dengan kesyirikan orang-orang setelahnya yang bahkan mengaku sebagai pengikut beliau. Ya. Nanti di akhirat kelak akan terjadi perbantahan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau berlepas diri. Tidak pernah ya Allah, sedikit pun aku tidak pernah memerintah, mengajak, menyuruhkan mereka untuk menyembah diri. Maka yang dimaksud orang yang mengajak untuk menyembah dirinya ya bukan seperti misalnya Firaun lagi contohnya, misalkan kan gitu ya. Firaun itu kan sengaja memposisikan dirinya agar umatnya ya mengikuti, mentaatinya dengan tanpa reserve dalam perkara-perkara yang jelas menyalahi syariat Allah. Nah, gitu ya. Kembali ke pengertian tauhid tadi. Dan yang terakhir, pentolan tauhid itu adalah orang yang disembah selain Allah dan dia ridho disembah. Ini menguatkan saja ya, bahwa seperti tadi kami aturkan, Isa alaihissalam tidak termasuk, gitu ya, karena beliau tidak pernah ridho dengan penyembahan orang-orang yang mengaku sebagai pengikutnya. Sementara seperti Firaun misalkan itu bahkan ya mengajak menyembah. Baik, kemudian selanjutnya ada beberapa kata yang masih dijelaskan di sini. Allah diberi petunjuk oleh Allah, yaitu diberi taufik kepada kebaikan, diberi kepahaman untuk bisa mengikuti kebenaran syariat Allah Subhanahu wa taala. Haqqat 'alaihi dhalalah, yang telah pasti kesesatan baginya, yaitu harus dan telah tetap karena kekafiran
dan kebebalannya dan kesesatan atau kekafirannya. Jadi bukan karena kemudian Allah telah menentukan seperti kemarin Ustaz Arif juga menjelaskan ya, Allah panjang ditentukan sesat ya, tapi baik kita ini yang sesat kan tidak begitu dalam masalah ini ya. Tapi ini tentu karena kesesatan kekafiran mereka sendiri. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala di antara wujud kasih sayang dan rahmatnya, hamba ini dilengkapi dengan hurriyah iradah. Diberikan kebebasan berkehendak. Nah, yang memilih sesat ya sesatlah atas kehendaknya sendiri. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah lebih mengetahui lebih dahulu ya. Barang siapa yang taat dia akan selamat. Barang siapa yang maksiat dia akan celaka. Kan begitu ya. Sesat baginya telah jelas begitu. Kemudian siru fil ardi, maka berjalanlah kalian di muka bumi, yaitu berjalanlah sebagai bentuk mengambil ibrah atau pelajaran ya, dan tafakkur serta memikir-mikirkan agar apa yang telah terjadi dari umat-umat terdahulu yang mendustakan para rasul kemudian diazab oleh Allah itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Kemudian akibatul mukadzibin, kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul, yaitu dari umat-umat terdahulu, misalkan kaum Ad, gitu ya, Samud, ya, dan yang lainnya, yang kemudian mereka ditimpa azab Allah karena akibat sikap kekufuran dan pendustaan mereka kepada para rasul. Demikian, kemudian ada beberapa faedah yang dapat kita petik dari ayat yang mulia ini. Yang pertama, penjelasan bahwasanya manusia tidak ditinggalkan begitu saja dalam keadaan terabaikan atau tidak diurus, tidak ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi diberikan syariat gitu ya, diberikan perintah, diberikan larangan gitu ya, diberikan hidayah, yang kemudian hidayah melalui para rasul itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Yang kedua, risalah berlaku umum untuk semua umat dan juga bagi mereka yang berada pada masa fatrah. Masa fatrah itu masa jeda, masa kosong antara rasul yang satu dengan rasul yang lain. Sebelum itu ada masa kosong, misalkan yang terutus, maka itu disebut masa fatrah. Yang mengharuskan menghapuskan rambu-rambu agama secara keseluruhan. Ya. Jadi ketika terutus rasul setelahnya, maka syariat yang lainnya kemudian mengikuti. Rasulullah SAW sebagai rasul terakhir, maka kemudian berlaku menghapus syariat para rasul sebelumnya. Maka tadi maksudnya begitu. Kemudian yang ketiga, tugas pokok rasul adalah menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah dan mengingkari sesembahan selainnya. Itu tugas yang utamanya. Ya. Tugas pokok yaitu mentauhidkan umat, menyembah kepada Allah saja dan menjauh meninggalkan segala macam bentuk syirik atau peribadahan selainnya. Kemudian yang keempat, hidayah taufik itu khusus milik Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak dimiliki oleh selainnya. Hidayah taufik kita sudah pernah mendapatkan penjelasannya waktu itu dari kajian Riyadhus Shalihin Fauzan. Kemudian yang kelima, diperintahkannya sesuatu oleh Allah tidak mesti bahwa Allah menghendakinya. Maksudnya Allah itu punya kehendak iradah syar'iyah, kehendak syar'i, dan iradah kauniyah, kehendak yang alam semesta itu sesuai dengan hukum sunatullah alam. Kehendak Allah yang syar'i ini tidak mesti terjadi. Contohnya, Allah menghendaki semua manusia selamat, kan gitu ya, dengan diturunkannya kitab-kitab diutusnya para rasul. Tapi ternyata ya banyak saja di antara manusia ini yang kemudian ingkar gitu.
Apakah kemudian keingkaran itu terjadi atas kehendak Allah? Iya. Tapi sesungguhnya Allah menghendaki semua manusia itu selamat. Kehendak syariah ini kan tidak selalu terjadi. Iya kan? Semua dikehendaki selamat, tetapi ternyata tidak semuanya terjadi. Kemudian yang terakhir, dianjurkan melakukan perjalanan dengan tujuan mengambil pelajaran dan bertafakur tentang bekas-bekas peninggalan generasi awal terdahulu. Dan sebagai penutup, hubungan ayat yang mulia ini dengan tauhid, ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya ibadah kepada Allah tidak benar kecuali disertai dengan pengingkaran atau kufur kepada sesembahan selain Allah. Demikian jamaah Allah, kita selesai di ayat yang kedua mukadimah dari buku tauhid. Terima kasih atas semua perhatiannya. Mohon maaf bila ada khilaf dan salah dalam saya membawakan. Kita cukupkan dan kita tutup dengan doa kafaraah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Allah, ada informasi baik untuk mulai pagi hari ini dan insya Allah selanjutnya Takmir menyediakan kunjungan dan tampilan sekadarnya. Ya, monggo bisa dipahami. Demikian, matur nuwun.